Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur limpahan nikmat Allah masih bersama kita. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala, umatnya yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Hari ini pembahasan kita masih melanjutkan kaji kitab Al-Mawsu'ah, ensiklopedi akhir zaman, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Dan hari ini kita lanjutkan masih di pasal yang berjudul Alamatul Kubra, tanda-tanda besar. Pada waktu yang lalu, bulan lalu, kita telah membahas beberapa tanda besar dan kronologinya. Maka hari ini kita membahas poin kecepatan rentetan tanda-tanda besar serta poin berbagai kerancuan dan bantahan seputar kekhususan tanda-tanda besar. Baik, kita mulai dengan yang pertama, kecepatan rentetan tanda-tanda besar. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ayatu kharazatun manzumatun fi silk, fa iyaqta'is silku yatba' ba'duha. Artinya, tanda-tanda besar itu bagaikan manik-manik atau marjan yang tersusun rapi dalam tali. Jika tali itu diputus, maka sebagiannya akan mengikutinya. Ini dari Imam Ahmad, juga dari Imam Al-Hakim. Sementara dalam riwayat yang lain, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khurujul ayati ba'duha ala ba'din yatataba'unna kama tataba'u al-kharazu. Keluarnya tanda-tanda itu, tanda-tanda besar maksudnya, sebahagiannya atau sebagian yang lain kronologi dan beriringan sebagaimana beriringannya marjan atau manik-manik. Penjelasan. Hadis-hadis ini berisi penjelasan berurutan dan beriringannya kemunculan tanda-tanda besar kiamat. Akan menjadi jelas di sela-sela paparan pasal sebelumnya bagaimana gambaran asli dari kronologinya kemunculan tanda-tanda hari kiamat ini, yaitu manakala kita melihat 3 pembenaman ke bumi, dukhan atau asap, Dajjal, Isa alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj itu sudah terjadi secara kronologis, sebahagian mengikuti sebagian yang lain. Kemudian segera saja terjadi terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya dan diikuti langsung atau bahkan pada hari yang sama keluarnya dabah, binatang melata. Sesudah itu dalam jarak waktu yang singkat muncullah api yang mengumpulkan manusia. Api ini merupakan tanda besar yang terakhir dari alamatul kubra, tanda-tanda besar kiamat.
Di sela-sela terjadinya berbagai peristiwa besar yang berurutan itu, saya, penulis kitab ini, Syekh Mubayyad, memandang bahwa tanda-tanda ini seluruhnya terjadi pada satu kurun waktu yang sesudahnya dunia akan berakhir. Terdapat dalam satu athar bahwa 3 tanda terakhir, yakni terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, dabbatul ard, binatang melata, dan api pengumpul, semuanya terjadi dalam kurun waktu 6 bulan saja. Dalam riwayat lain disebutkan dalam kurun waktu 8 bulan. Penyerupaan sifat dalam hadis bahwa tanda-tanda hari kiamat itu bagaikan batu-batu manik yang terangkai dalam tali. Apabila talinya terputus, maka manik-maniknya segera jatuh satu demi satu, merupakan isyarat kecepatan terjadinya tanda-tanda ini dan berkaitannya satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Ya, nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada hadis bahkan lebih dari satu yang menggambarkan bahwa jika alamatul kubra sudah mulai bermunculan, ya, maka kemunculan tanda-tanda besar sesudahnya itu cepat, ya, tidak lagi lama jaraknya. Sedemikian cepatnya sehingga Nabi mengumpamakannya seperti khorazatun manzumatun fi silki, seperti manik-manik yang tersusun rapi dalam tali. Mungkin untuk gampangnya yang paling sering kita lihat adalah tasbih, ya, tasbih lah gitu. Jadi katakanlah ada tasbih yang bijinya 10, mewakili 10 tanda-tanda besar. Nah, jadi tasbih itu kalau kita putus, kita gunting, ya, maka akan berjatuhan bijinya, ya, dan berjatuhannya itu akan terlihat seolah-olah serentak bersamaan, ya kan? Tapi kalau kita bisa videokan, kita rekam, lalu kita putar dengan slow motion, ya, dengan pelan gitu, ya, pasti akan terlihat bahwa biji yang paling dekat dengan guntingan talinya itu jatuhnya lebih dahulu, ya kan? Yang lebih jauh ya jatuh belakangan, begitu. Tapi yang pasti saking cepatnya dia berjatuhan, maka dia seolah-olah serentak. Nah, di sini Syekh Mubayyad menggambarkannya terutama di bagian-bagian akhir dari kutipan kita tadi. Dia mengatakan ada athar. Athar ini bukan hadis, ya. Jadi kalau athar itu biasanya ucapan sahabat atau ucapan tabi'in, generasi sesudah sahabat. Jadi ada athar yang menyebutkan bahwa 3 tanda besar terakhir, yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, keluarnya binatang melata, serta api yang mengumpulkan manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat. Itu terjadi, peristiwa-peristiwa ini dalam kurun waktu 6 bulan saja, setengah tahun saja, ya. Jadi ini luar biasa, Pak. Kenapa luar biasa? Karena kan sudah saya jelaskan bahwa perbedaan antara tanda-tanda besar kiamat dengan tanda-tanda kecil kiamat adalah bahwa semua tanda-tanda besar kiamat itu sifatnya extraordinary, luar biasa. Bahkan tidak sejalan dengan sunnatullah yang selama ini kita ketahui. Ya bagaimana tidak? Matahari terbit dari tempat terbenamnya itu jelas keluar dari sunnatullah yang selama ini kita ketahui. Ya. Binatang melata nanti keluar dari perut bumi, dia akan diizinkan Allah berbicara. Bayangkan, ya kan, itu sesuatu yang nggak sesuai dengan sunnatullah yang selama ini kita ketahui. Manusia tidak bisa mendengar ucapan hewan. Nah, ini binatang ini akan keluar dan berbicara. Bahkan bukan saja berbicara, dia akan dapat tugas dari Allah untuk memberi tanda. Kalau ketemu orang beriman, dia kasih tanda
yang menyebabkan orang beriman itu wajahnya cemerlang, bercahaya. Tapi kalau dia ketemu orang kafir, dia kasih tanda yang menyebabkan orang kafir itu wajahnya menjadi redup, ya, menjadi seperti gelap begitu. Dan ini kalau sudah terjadi, dalam hadis-hadis disebutkan, kalau binatang melata ini sudah keluar, nanti sampai-sampai orang itu berbicara terang-terangan. Misalnya seorang mukmin akan bertanya kepada mukmin lainnya, kamu beli onta itu dari mana? Oh, dari orang kafir yang gitu. Ya, karena jelas-jelas memang terlihat itu orang kafir yang menjual. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semua tanda-tanda besar itu karena bersifat extraordinary, luar biasa, orang akan terkejut, ya, mendapatinya. Ya. Begitu Dajjal keluar, ya, orang akan terkejut mendapati Dajjal keluar. Begitu matahari terbit dari barat, orang akan terkejut, ya, mendapati kok pagi hari itu matahari munculnya bukan dari tempat biasanya. Nah, dalam keterkejutan itu, ya, itu belum selesai terkejut, muncul tanda berikutnya yang juga mengejutkan lagi. Makanya digambarkan oleh Nabi bahwa 10 tanda-tanda besar itu kalau satu saja sudah muncul, maka yang lainnya akan bermunculan seperti manik-manik, ya, yang diikat lalu dipotong, diputus, lalu berjatuhan. Jadi cepat sekali, terasa cepat sekali. Sampai-sampai digambarkan beliau mendapati satu athar yang menyebutkan bahwa 3 tanda besar terakhir, ya, matahari terbit dari tempat terbenamnya, dabatul ard, dan api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul mengalami peristiwa dahsyat kiamat, itu dalam 6 bulan. Bayangkan, ya, dalam 6 bulan itu terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat seperti itu. Kita sekarang saja kalau mendengar berita-berita yang mengagetkan, itu biasanya masih lama kan dijadikan ajang pembicaraan kan oleh masyarakat kan. Nah, apalagi kalau ini peristiwanya bersifat seperti tanda-tanda besar, ya, dahsyat sekali. Baik, nah ini kecepatan rentetan tanda-tanda besar. Kemudian poin yang C, berbagai kerancuan dan bantahan seputar kekhususan tanda-tanda besar. Yang pertama, berbagai permasalahan tentang pemahaman tanda asap, dukhon. Terdapat sejumlah permasalahan yang belum jelas di dalam memahami maksud tanda asap, dukhon, yang disebutkan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam Al-Hadis sebagai salah satu alamatul kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagian ulama menempatkannya pada posisi peristiwa terjadinya hari kiamat itu sendiri, menjadi bagian dari proses kiamat. Sedangkan sebagian yang lain memandang bahwa tanda asap di dalam Al-Quranul Karim telah terjadi di fase Makkiyah. Di fase Makkiyah itu berarti di zaman Nabi masih hidup, ya, sebelum hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu berbagai permasalahan ini harus dijelaskan secara gamblang dan diarahkan kepada pendapat yang paling kuat menurut saya, penulis kitab ini, Al-Mubayyad, dengan kedudukannya yang istimewa. Penjelasannya dipaparkan sebagai berikut, ya. Jadi kita lihat surat Ad-Dukhannya, ayatnya ayat 10 hingga ayat 15. Ad-Dukhan itu surat ke-44. Jadi mulai dari ayat ke-10, Allah Ta'ala berfirman, "Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa dukhan, kabut asap yang tampak jelas. Yaghshan nas hadza adzabun alim. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun. Mereka berdoa, ya Rabb kami, lenyapkanlah azab itu dari kami, sungguh kami akan beriman. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan
Padahal sebelumnya pun seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian mereka berpaling darinya, dari Rasul itu, dan mereka berkata, dia ini orang yang menerima ajaran dari orang lain dan dia ini orang gila. Inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. Sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Surat Al-Dukhan 10-15. Penjelasan. Ayat-ayat ini diperselisihkan takwilannya oleh para ulama ahli tafsir. Sebagian dari mereka memandang bahwa tanda dukhan, kabut asap, telah terjadi pada fase Makkiyah, yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW memohon keburukan untuk orang-orang kafir Quraisy agar mereka tertimpa tahun-tahun paceklik sebagaimana tahun-tahun kemaraunya Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan itu memang sudah terjadi. Jadi dulu Nabi pernah berdoa, ya, agar Allah timpakan musibah paceklik kepada kaum kafir Quraisy, saking bengalnya mereka diajak kepada tauhid, ya. Dan permintaan itu dikaitkan dengan kemarau panjang yang dialami oleh rakyat di Mesir di zamannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan itu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ya. Terjadi memang peristiwa itu. Karena dahsyatnya paceklik dan kelaparan, sehingga mereka, kaum kafir Quraisy, melihat langit berdebu seolah-olah ada asap yang menyelimutinya. Ya. Kan kita juga tahu ya Pak, kalau kita sedang lapar sekali, itu seringkali hal-hal yang sebenarnya tidak ada jadi terlihat ada, begitu. Nah, jadi ini orang-orang kafir Quraisy ini mengalami paceklik sampai kelaparan, sampai mereka melihat ke langit, mereka lihat ada semacam dukhan, padahal tidak ada. Padahal tidak ada. Sebagian mufassir berpendapat bahwa tanda asap dukhan pasti akan datang karena termasuk salah satu tanda hari kiamat. Apa yang disebutkan oleh ayat-ayat di atas merupakan penggambaran dari sifat tanda ini. Menurut perkiraan Mubayyad, Syekh Mubayyad penulis kitab ini, pendapat inilah yang lebih kuat dan sesuai dengan berita yang dikabarkan Nabiullah Muhammad SAW, yaitu berupa pemberitahuan dari beliau tentang 10 tanda besar hari kiamat, yang salah satunya adalah ad-dukhan, kabut asap. Urutannya sesuai penjelasan hadis. Dukhan merupakan tanda yang pertama, sehingga menguatkan keyakinan tanda dukhan ini belum terjadi sebagaimana yang diyakini oleh sebagian ulama lainnya. Menurut kami, yang menguatkan pendapat kedua ini adalah maknanya lebih sesuai jika membawanya pada pemaknaan hakiki dan sekaligus tidak menyimpang kepada makna majazi, makna simbolis, makna kiasan, ya. Sebab ketika orang-orang kafir dalam keadaan kelaparan karena paceklik, terus melihat di langit ada semacam kabut asap, ya, itu penglihatan yang merupakan efek kelaparan. Tapi bukan benar-benar ada kabut asap di situ, enggak ada, ya kan? Itu lebih karena sudah mengalami kondisi kelaparan, ya. Yang artinya apa? Berarti peristiwa dukhan itu sendiri belum terjadi. Dukhan yang hakiki, ya, yang benar-benar kelihatan ada asap, ya. Karena kan bunyi ayatnya begitu. Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Jadi dari langit akan jatuh benar-benar, ya, asap, kabut, dukhan, dan itu mubin. Mubin itu artinya nyata, nyata benar-benar kelihatan, begitu. Apa sebabnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, di antara teorinya mengatakan bahwa asap itu merupakan ekor dari berjatuhannya meteor. Ya, meteor itu kan kalau jatuh juga menimbulkan kabut asap yang nyata di belakangnya. Begitu. Ya. Tapi kepastiannya wallahu a'lam bishawab. Kalau Syekh Mubayyad termasuk yang berijtihad dari langit,
ada kabut asap ya yang jatuh, itu dikaitkannya dengan ya meteor memang dikaitkannya. Tapi dalam bahasa hadisnya tidak ada terang-terangan seperti itu. Menurut kami, ayat ini menunjukkan bahwa langit itu datang dengan asap yang nyata, maksudnya jelas, tidak diragukan lagi, atau tidak samar bagi dua orang sekalipun. Itulah asap. Asap ini digambarkan dengan sempurna bahwa dia meliputi manusia, maksudnya mengelilingi mereka dari seluruh sisinya, bukan sesuatu yang dibayangkan orang sebagaimana kemarau berkepanjangan yang melanda kaum Quraisy. Ayat-ayat ini mengungkapkan tentang asap, itulah siksa yang pedih. Ya. Nah, jadi ini menarik nih Pak. Lebih menguatkan lagi bahwa tidak mungkin kabut asap ini sudah terjadi di zaman Mekah. Karena itu hanya penglihatan orang-orang yang sedang kelaparan efek paceklik. Tetapi yang lebih penting lagi, ternyata Allah Ta'ala dalam menyebutkan tentang dukhan ini di ayat ke-10-nya menyatakan, ya ayat 11-nya 10-11 ya kita baca, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia. Jadi satu cirinya kabut asap ini meliputi manusia. Ciri kedua apa? Hadza adzabun alim. Ini azab yang pedih. Nah, kalau kita baca hadis, ya, ada hadis di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dukhan ketika terjadi nanti, dia akan meliputi seluruh wilayah timur permukaan bumi ini dan seluruh wilayah barat permukaan bumi ini. Nah, itu cocok dengan ayat ini, bahwa dia meliputi manusia. Jadi bukan kabut asap yang ada di langit terus nggak nyampe ke bumi, tidak. Ini benar-benar nyampe. Nah, terus yang kedua, kan Allah bilang, hadza adzabun alim, ini azab yang pedih. Nah, sedangkan dalam hadis Nabi juga mengatakan bahwa bagi orang-orang beriman ketika dukhan nanti datang, mereka akan mengalami zakmah atau zukmah. Nah, zakmah atau zukmah ini artinya pilek. Ada yang bahkan mengatakan zakmah zukmah ini sekedar bersin. Tapi ada yang bilang pilek, ada yang bilang flu. Sedangkan bagi setiap orang kafir dan orang munafik, maka kabut dukhan ini, jika tubuh mereka terpapar dengan kabut dukhan ini, tubuh mereka akan membengkak, membesar, dan akan keluar cairan-cairan dari lubang-lubang tubuhnya. Begitu sabda Nabi. Dari lubang hidung, dari lubang telinga, dari lubang dubur, ya akan keluar cairan. Berarti apa? Ini azab. Dan karena ini ciptaan Allah, kabut asap ini mampu membedakan mana orang beriman, mana orang munafik, mana orang kafir. Gitu. Nah, apalagi kalau kita baca asar. Dalam asar itu ada asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sampai mengatakan bahwa orang kafir dan munafik ketika tersentuh dukhan, mereka binasa. Sedangkan orang-orang beriman hanya mengalami zukmah, zakmah. Ya, bersin-bersin, pilek, begitu. Nah, jadi ini mengerikan sekali, Pak. Dan ini lagi-lagi menunjukkan betapa memang tanda-tanda besar, salah satunya dukhan ini, termasuk peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang extraordinary, luar biasa. Bayangkan asap yang sama bisa mendeteksi mana orang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik. Ini sekedar catatan pinggir ya. Ada yang sampai mengkaitkannya dengan apa yang masuk ke dalam tubuh manusia. Karena kabut asap ini kan dari langit. Dari langit berarti ada zat-zat tertentu yang nggak ada di muka bumi ini. Yang ketika dia datang,
siapa manusia yang di dalam tubuhnya ada apa yang menjadi catatan yang menimbulkan efek dari zat-zat tertentu dari langit ini, ya dia akan mengalami pembengkakan tubuh dan keluar cairan-cairan. Tapi siapa-siapa yang di dalam tubuhnya nggak ada bahan itu, ya kan, dia akan fine-fine saja, paling-paling pilek. Nah, ada yang mengkaitkannya dengan apa yang sekarang sedang dipaksakan Pak dalam tubuh sebagian manusia. Orang-orang yang beriman, yang benar-benar istiqomah, nggak mau kemasukan zat itu sama sekali. Gitu. Anda tahu ya maksud saya, ya kan? Nggak perlu saya jelaskan secara rinci. Gitu. Saya kena delik lagi. Tapi yang jelas sekarang kan ada sesuatu zat yang ingin dipaksakan masuk ke dalam tubuh manusia, Pak. Sampai orang dikejar-kejar, Pak. Sampai ke kampung-kampung dikejar-kejar. Gitu. Dan kalau nggak punya zat itu, ya kan, nggak bisa membuktikan punya zat itu, dia dianggap sebagai orang yang nggak berhak kesana kemari, yang nggak berhak untuk hidup normal. Ya. Karenanya kita harus sensitif, Pak. Kita harus selalu mengkaitkan. Ya, ini yang sedang terjadi sekarang ini apa kira-kira ya hubungannya dengan nanti. Sekalipun ini pendapat ya, ini bukan satu pemutlakan. Ya kan? Cuma sudah banyak analisis-analisis yang menunjukkan bahwa memang zat-zat tertentu yang sekarang dimasukkan ke dalam tubuh manusia ini kok sepertinya menimbulkan banyak masalah. Jangankan lagi kalau dukhon sudah muncul nanti. Sedangkan ketika kecanggihan teknologi sudah makin meningkat, seperti sekarang ini kan sudah mulai mau disosialisasikan di seluruh permukaan bumi ini, asal di kota-kota yang katakanlah metropolis ya, atau metropolitan ya, itu apa yang disebut dengan BTS 5G, ya kan? Nah, BTS 5G ini Pak kalau sudah terpasang, itu konon kabarnya orang-orang yang di dalam tubuhnya ada zat-zat tertentu, itu udah kayak orang-orang yang connect langsung, nyambung langsung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ayat-ayat ini mengungkapkan tentang asap, itulah siksa yang pedih. Makna-makna ini dengan gambaran sifatnya tidak mungkin terjadi hanya pada orang-orang Quraisy. Oleh karenanya sebagian ulama ahli tafsir sengaja membawa makna-makna ini melalui pintu kiasan dan menganggap debu yang ada pada masa paceklik sebagai asap atau apa yang dilihat oleh orang yang sedang kelaparan di langit itu seolah-olah gumpalan mendung di awan dan seterusnya. Menurut penulis, makna-makna tersebut jauh dari yang mereka katakan. Lafal dan petunjuk ayat-ayat di atas berisi sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan asap adalah perkara besar yang membinasakan. Sedangkan apa yang dialami kaum Quraisy tersebut jauh lebih ringan daripada itu. Ya, beda sekali penggambarannya. Ya gasyannas hadza adzabun alim. Dukhon itu nanti meliputi seluruh manusia, Pak. Ya. Dan dia menjadi azab yang pedih. Ya, bagi siapa? Ya bagi orang kafir, bagi orang munafik. Bagi orang beriman ya memang mengalami kesulitan, tapi kesulitannya hanya sebatas pilek-pilek, bersin-bersin begitu. Ya masalah memang, tetapi ringan masalahnya. Dengan mengkompromikan berbagai pendapat, dapat dikatakan bahwa ayat ini bertutur tentang apa yang menimpa kaum Quraisy secara kiasan dan juga menunjukkan pada tanda besar yang terjadi menjelang kiamat dengan arti yang sebenarnya. Ya, jadi kalau dikompromikan, ya sebut sajalah bahwa ayat-ayat dukhon ini ya berbicara untuk waktu yang lalunya itu peristiwa ceklik dan kelaparan kaum kafir Quraisy. Tetapi dia tidak hanya berbicara itu, dia berbicara sesuatu yang nanti baru terjadi belakangan menjelang kiamat benar-benar berlangsung, yaitu berupa sesuatu yang benar-benar datang dari langit, berjatuhan dan menyebabkan planet bumi kita ini terselimuti oleh kabut asap itu, dan itu akan dirasakan sebagai azabun alim, ya azab yang pedih. Ya. Abul Khattab bin Tiyah berkata, sesuatu yang diputuskan oleh pandangan yang benar adalah membawa sesuatu tersebut pada dua keputusan. Salah satu dari keduanya telah terjadi dan satunya lagi akan terjadi. Ya.
Oleh karenanya, sesuatu yang sudah terjadi adalah sesuatu yang mereka melihatnya seperti bentuk asap, yakni asap yang bukan asap hakiki. Dan yang terjadi ketika munculnya tanda-tanda yang merupakan bagian dari tanda terjadinya hari kiamat. Tidak terlarang ketika muncul tanda ini mereka berkata, "Hai pemelihara kami, wahai Allah, hilangkanlah siksa ini dari kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman." Lantas Allah hilangkan siksa itu dari mereka. Kemudian mereka kembali lagi karena sudah dekatnya hari kiamat. Perkataan Ibnu Mas'ud tidak disandarkan kepada Nabi SAW, karenanya hanyalah berasal dari penafsirannya sendiri. Sungguh terdapat nas dari Rasulullah SAW yang bertentangan dengan penafsiran Ibnu Mas'ud tersebut. Ya. Ini agak panjang nih yang terkait asarnya Ibnu Mas'ud, tapi nggak apa-apa, kita baca terjemahnya saja. Dari Masruq, dia berkata, suatu ketika ada seorang laki-laki berbicara panjang lebar di Kindah. Dia berkata, asap akan muncul pada hari kiamat lalu merampas paksa semua pendengaran orang-orang munafik dan juga penglihatan mereka. Menyerang orang mukmin seperti serangan pilek selesma. Maka kami terkejut. Aku datang menemui Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Pada awalnya dia duduk bersandar. Jadi tadinya Ibnu Mas'ud lagi sandaran santai. Kemudian dia menjadi marah dan dia duduk tegak. Dia berkata, siapa saja yang tahu hendaklah dia berkata, dan barang siapa yang tidak tahu hendaklah dia berkata, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Karena sebagian dari itu ilmu adalah seseorang berkata terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui, aku tidak tahu, wallahu a'lam. Karena Allah berkalam kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Surat Shad ayat 86. Sesungguhnya kaum Quraisy itu memperlambat diri masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW mendoakan keburukan terhadap mereka seraya berkata, ya Allah, tolonglah aku mengalahkan mereka dengan 7 tahun kemarau sebagaimana 7 tahun kemaraunya Yusuf alaihissalam. Jadi ini ucapan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mendengar ada orang ngasih laporan bahwa dia mendengar seorang laki-laki mengatakan asap akan muncul, dukhon akan muncul pada hari kiamat lalu merampas paksa semua pendengaran kaum munafik juga penglihatan mereka, menyerang orang mukmin seperti pilek, seperti selesma. Nah, mendengar ini Ibnu Mas'ud nggak setuju. Ya, karena Ibnu Mas'ud sudah punya pemahaman tersendiri tentang dukhon, surat Ad-Dukhan ini. Dan dia mengkaitkan dengan peristiwa kemarau di zaman yang dia hidup bersama Nabi waktu itu. Ya, dialami oleh kaum kafir Quraisy. Dan dia dengar langsung Nabi berdoa, ya Allah, tolonglah aku mengalahkan mereka dengan 7 tahun kemarau sebagaimana 7 tahun kemaraunya Yusuf. Lalu kemarau dan paceklik melanda mereka hingga mereka binasa di dalamnya. Mereka makan bangkai dan tulang belulang. Seorang lelaki melihat apa yang ada di antara langit dan bumi sebagaimana bentuk asap. Jadi Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan seorang lelaki melihat apa yang ada di antara langit dan bumi sebagaimana bentuk asap. Sebagaimana bentuk asap. Yang artinya apa? Bisa jadi benar-benar asap, bisa jadi sesuatu yang sebagaimana bentuk asap. Kelihatannya kayak asap, begitu. Tapi bukan asap hakiki. Lantas Abu Sufyan datang kepada beliau, seraya berkata, ya Muhammad. Abu Sufyan waktu itu masih ini ya, masih musyrik ya. Masih pentolannya kaum musyrikin di Mekah. Dia datang kepada Nabi, dia bilang, ya Muhammad, kamu datang dengan memerintahkan kami untuk menyambung hubungan keluarga. Dan sungguh kaummu sekarang ini binasa dan hancur. Maka doakanlah kepada Allah. Jadi artinya dia minta supaya Nabi ya urungkanlah doanya itu sampai 7 tahun kemarau kayak zaman Yusuf gitu kan. Ini baru sebentar aja mereka udah wah kelabakan gitu. Sehingga diminta untuk tolong diedit lah doanya gitu. Dan dikait-kaitkan dengan bahwa Muhammad ini terkenal orang yang suka bersilaturahim, ya kan? Suka berkasih sayang dengan kerabat, ya kan? Ini sungguh ini sudah hancur nih, udah binasa hancur gitu. Doakanlah kepada Allah. Kemudian Rasul membacakan ayat, ya, fartaqib yauma ta'tis sama tadi. Tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia.
Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, wahai pemelihara kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan, kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi dia seorang yang gila. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu sedikit, sesungguhnya kalian akan kembali ingkar. Ya, tadi surat Ad-Dukhan 10-15. Apakah akan dihilangkan siksa akhirat dari mereka apabila ia datang kemudian mereka kembali kepada kekafiran mereka? Itulah kalam Allah Ta'ala. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, yaitu Batsyatal Kubro. Nah, Alif Lam Mim telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang dan Romawi telah berlalu. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata 5 hal sudah berlalu, Romawi, asap, kematian, kekerasan dan bulan. Jadi Ibnu Mas'ud tuh kekeh ya pendapatnya bahwa dukhan itu sudah terjadi, yaitu peristiwa kemarau yang dialami oleh kaum kafir Quraisy atas dikabulkannya doa Nabi Muhammad SAW. Penjelasan. 2 athar ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa tanda dukhan yang disebutkan dalam Al-Quran sudah terjadi. Dia menafsirkannya bahwa yang dimaksud dengan asap pada ayat-ayat itu adalah paceklik atau kemarau panjang yang melanda kaum Quraisy. Dia menganggap pendapat orang lain yang berkata bahwa yang dimaksud dengan asap tersebut adalah pilek atau selesma yang terjadi di hari kiamat adalah pendapat batil. Sisi batalnya pendapat ini menurut Ibnu Mas'ud terdapat pada perkataan Allah, sesungguhnya kami pasti melenyapkan siksaan itu sedikit. Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa siksa itu pasti lenyap dari mereka ketika orang menyatakan bahwa yang dimaksud dengannya adalah asap yang terjadi pada hari kiamat, maka mustahil Allah hilangkan siksa dari mereka pada hari kiamat. Pengambilan dalil Ibnu Mas'ud termasuk bab dilalah iqtida. Ini istilah ya. Yakni ayat itu secara jelas menyebutkan siksa tersebut akan dilenyapkan atau dihilangkan dan orang-orang kafir itu akan kembali menjalani kekafiran mereka. Maka harus dikatakan batalnya kemungkinan bahwa asap itu terjadi pada hari kiamat, akan tetapi harus dinyatakan bahwa itu terjadi di kampung pembebanan syariat, yaitu dunia ini, sebelum terjadinya hari kiamat. Pengambilan dalil ini memiliki cara pengambilannya sendiri. Akan tetapi penegasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa tanda asap sudah terjadi itu pendapat yang lemah jika dilihat dari berbagai segi. Penulis kitab ini sudah menyebutkannya pada penjelasan tentang dukhan. Penjelasan saya inilah yang diyakini oleh mayoritas ulama karena indikasinya jelas, yakni Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa tanda asap dukhan merupakan min alamatil kubra, termasuk salah satu dari 10 tanda besar yang terjadi menjelang kiamat tiba. Inilah yang menguatkan keyakinan kami secara gamblang bahwa tanda asap itu belum terjadi. Kesimpulan, pendapat yang menyatakan bahwa tanda asap sudah terjadi adalah pendapat yang lemah. Dilihat dari beberapa sisi, jika pendapat ini mungkin dikatakan, maka itu termasuk bab kiasan, sehingga secara otomatis harus menganggap bahwa tanda asap ini secara hakiki belum terjadi. Tanda asap ini akan terjadi menjelang hari kiamat sebagai salah satu dari sekian banyak tanda besarnya. Ya, karena tadi jelas-jelasan Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan kaum kafir Quraisy ketika ditimpa paceklik kemarau itu melihat di antara langit dan bumi ada sesuatu yang sebagaimana asap, ya, yang berarti bukan asap hakiki. Pendapat yang menyatakan bahwa tanda asap adalah hari kiamat itu sendiri juga lemah. Jadi kalau ada pendapat mengatakan dukhan itu ya peristiwa kiamatnya itu sendiri, itu juga lemah. Kenapa lemah? Tidak sesuai dengan keadaan tanda ini sebagai salah satu indikasi terjadinya hari kiamat. Di samping itu, pendapat ini juga tidak sesuai dengan pola kalimat pada ayat Al-Quran tersebut. Tidak sesuai juga dengan hadis-hadis tentang 10 tanda besar kiamat. Jadi, peristiwa dukhan bukan berarti peristiwa sudah mulai terjadinya kiamat. Tidak. Tapi dia tanda sudah semakin dekatnya peristiwa dahsyat kiamat. Ya. Walhasil, salah satu dari sekian banyak tanda besar kiamat adalah ad-dukhan. Dan itulah makna hakiki dari ayat Al-Quran yang termaktub pada surat ad-dukhan.
dukhan, tidak sebagaimana yang dituturkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an atau lainnya. Akan ada ijtihad untuk kita tentang penjelasan maksudnya pada pasal-pasal peristiwa-peristiwa alam nanti. Ya. Baik, itu poin pertama. Poin kedua, sejumlah permasalahan lainnya. Permasalahan pertama, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, Allah menerima taubatnya. Kemudian yang kedua masih dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Falathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, ad-dajjalu wad-dabbatu wa tulu'u syamsi min maghribiha au min maghribiha." Tiga hal yang ketika ketiganya keluar, maka tidak bermanfaat untuk seseorang imannya dan yang tidak beriman sebelum itu, yaitu Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari tempat tertenggelamnya atau dari barat. Dalam riwayat lain, tulu'u syamsi min maghribiha wad-dajjalu wa dabbatul ard. Dalam riwayat lain disebutkan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, keluarnya dukhan, serta munculnya binatang bumi. Ya, keluarnya dukhan, keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Ini perbedaan hadis ini cuma dalam urutannya aja, penyebutannya. Gitu. Ada yang menyebutkan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya Dajjal, kemudian binatang melata. Tapi ada yang menyebutkannya ya Dajjal dulu, binatang melata, kemudian terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Penjelasan poin permasalahan. Hadis yang pertama mengisyaratkan bahwa taubat seseorang tidak akan diterima sesudah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, dan kita semua juga tahunya begitu ya. Peristiwa terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya itu jelas-jelas adalah tanda pintu taubat sudah tertutup di langit. Ya, semua kita sudah paham itu. Termaktub pada hadis lainnya bahwa pintu taubat itu tertutup secara otomatis sesudah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya dari barat. Ini dijelaskan secara gamblang pada hadis tersebut bahwa taubat diterima dari seseorang selagi belum terbitnya matahari dari barat. Adapun pada dua hadis yang akhir dikaitkan tiada manfaat iman atau taubat dengan datangnya 4 perkara, yakni Dajjal, binatang, dukhan, dan terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Sudah diketahui bahwa Dajjal itu muncul sebelum terbitnya matahari dari barat. Ada pula kemungkinan bahwa asap juga demikian, dukhan. Adapun munculnya binatang pada ghalibnya, pada umumnya, sesudah matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Jadi kalau kita mengkaitkan pintu taubat nggak diterima ketika binatang melata sudah keluar, ya kan? Ya itu masuk akal. Kenapa? Karena urutannya binatang melata itu keluar setelah matahari terbit dari barat. Sedangkan matahari terbit dari barat itu batas akhir pintu taubat diterima, gitu. Nah, tapi ini Dajjal dengan dukhan ini terjadi sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kok bisa dikatakan bahwa nggak diterima iman seseorang yang belum beriman sebelum itu? Nah, poin permasalahannya di sini, bagaimana mungkin taubat dan iman tidak bermanfaat lagi sesudah munculnya Dajjal, sedangkan kemunculan Dajjal terjadi sebelum terbitnya matahari dari barat. Sedangkan hadis yang pertama jelas-jelas mengatakan bahwa itu bermanfaat. Ya, hadis pertama tadi, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, Allah menerima taubatnya. Ya, mau kapan pun, asalkan selagi matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, sekalipun ketika zaman Dajjal muncul, gitu kan, itu masih ada manfaatnya, masih bisa bertaubat, kan gitu. Tapi kok di hadis yang lain lagi mengatakan Dajjal di titik akhir mentok, nggak bisa diterima lagi taubat. Nah, ini gimana mempertemukannya ini? Jawaban permasalahan. Permasalahan ini dapat ditepis dengan mengatakan bahwa hadis pertama
menunjukkan tanda berakhirnya alam raya ini secara hakiki adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Dalam keadaan ini, taubat tidak lagi bermanfaat sampai terjadinya peristiwa kiamat. Makanya mungkin Anda masih ingat saya pernah jelaskan bahwa turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam itu punya banyak tugas mulia. Dan salah satunya adalah mengajak semua orang kafir, ahli kitab, Yahudi, Nasrani untuk bertaubat, meninggalkan semua kesesatan agama mereka dan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. Bahkan jelas-jelas dalam hadis dikatakan yuqatilun nasa 'alal Islam. Isa alaihissalam nanti akan memerangi manusia sampai mereka memeluk Islam. Jadi nggak ada pilihan lain. Pokoknya Isa alaihissalam nanti ngajak orang, lo masuk Islam kagak? Gitu ya kan? Masuk, oke, jadi saudara seiman. Nggak masuk, bunuh, gitu, ya kan? Nah, nanti ada orang-orang, entah Yahudi, entah Nasrani, entah agama lain, gitu ya. Begitu Isa alaihissalam menawarkan dua pilihan tadi, masuk Islam atau mati, gitu kan? Masuk Islam nggak mau, tapi mati lebih nggak mau lagi. Akhirnya milih apa? Milih masuk Islam tapi kepaksa. Daripada mati, ya udah masuk Islam. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Dia nyaksiin Isa alaihissalam wafat. Dan dia merasa kalau Isa alaihissalam sudah wafat, ancamannya hilang kan? Ancamannya hilang karena yang ngancam Isa alaihissalam. Kalau ancaman sudah hilang, dia ngapain kira-kira? Aslinya keluar, murtad lagi. Nah, lagi murtad, matahari terbit dari tempat terbenamnya. Gitu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pintu taubat itu tertutup kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Salah satu dari yang akan jadi korban karena nggak mau mengimani hal ini adalah mereka-mereka yang masih ngeyel aja. Gitu. Isa alaihissalam nawarin sungguh-sungguh masuk Islam atau mati, ya kan? Dia milih, ya daripada mati mendingan paksa aja masuk Islam, ya kan? Gue belaga aja sampai lo mati nanti, nah lo mati gue murtad lagi. Itu main-main dia. Nah begitu main-main, matahari terbit dari dia tahu ilmunya, matahari terbit dari barat berarti sudah ditolak taubat. Dia berusaha ngucapin 2 kalimat syahadat nggak bisa. Nah jadi pada 2 hadis setelahnya, maka pada keduanya terkandung isyarat terkait pentingnya untuk segera beramal sebelum terjadinya berbagai perkara ini. Barang siapa yang tidak memperoleh iman sebelum munculnya Dajjal, maka tidak tergambar dari dirinya bahwa dia akan mampu mendapatkan iman pada saat Dajjal sudah keluar atau di saat fitnahnya tersebar di mana-mana. Jadi bukan berarti satu kemutlakan ketika sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, Dajjal keluar, gitu ya. Lalu orang akan serta-merta nggak bisa bertaubat. Tergantung, dia masih punya nggak kecondongan kepada iman. Kalau dia masih punya kecondongan kepada iman, ya hanya Allah yang bisa menolong dia. Untuk kemudian sekalipun Dajjal udah muncul, dia taubat. Tapi secara nalar ini kita, nalar wajar kita, Pak, logika manusia yang terbatas ini, kalau orang selama ini kerjaannya dugem, ya kan, kerjaannya teman mainnya orang-orang kafir, ya kan, nggak ada loyalitas sama orang beriman, ya kan, terus dia ngadepin dajjal-dajjal kecil aja dia udah tunduk patuh berserah diri kepada dajjal-dajjal kecil, terus tiba-tiba dajjal gede muncul, dia taubat gitu, rasanya nggak make sense gitu, ya, secara wajarnya pantasnya ya. Jangankan Dajjal gede, Dajjal yang kecil-kecil aja dia tunduk, udah kelihatan Dajjal tukang bohong, raja bohong gitu kan, masih aja dipercaya. Apalagi Dajjal yang beneran. Sedangkan Dajjal kecil aja dia kena, masa Dajjal gede dia nggak kena? Ya, tapi kalau Allah mau sih, mah terserah Allah. Mengapa demikian? Karena fitnah Dajjal adalah fitnah yang memanen segala yang sudah sempurna matangnya sebelum keluarnya Dajjal. Ini khusus terjadi pada orang yang terpengaruh oleh fitnah Dajjal dan orang yang terjatuh ke dalamnya. Adapun sesudah itu, pintu taubat terus terbuka sampai saat terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ini dikatakan juga pada tanda asap.
jika itu terjadi sebelum terbitnya matahari. Adapun kaitannya dengan binatang, kemungkinan besar terjadi sesudah terbitnya matahari, yaitu manakala pintu taubat sudah jelas-jelas tertutup. Dengan demikian tiada lagi permasalahan dalam hal ini. Jadi ibaratnya kalau binatang melata sudah keluar, Pak, jangan lagi bicara taubat. Orang kerjaannya binatang melata itu nanti ceng iman, ceng kafir, ceng iman gitu kan. Nah mereka yang kena gitu kafir gitu, terus mau taubat, ya nggak mungkin. Ya, itu udah vonis, udah putusan begitu. Ya, dan matahari sudah keburu terbit dari tempat terbenamnya. Lawang dia si binatang melata ini keluar setelah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya, dalam satu riwayat dikatakan matahari terbit dari tempat terbenamnya itu cuma setengah hari, Pak. Dia terbit dari barat sampai di atas kepala, dia ini lagi terbenam lagi ke barat. Esok harinya ketika matahari baru waktu duha terbit lagi dari timur gitu ya, binatang melata keluar. Nah, terus masih lanjutannya. Permasalahan kedua dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, balagha Abdullah ibn Salam maqdamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa'atahu faqala inni sa'iluka an salatin la ya'lamuhunna illa nabiyyun qala ma awwalu ashratis sa'ah wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah wa min ayyi shay'in yanzi'ul waladu ila abihi wa min ayyi shay'in yanzi'u ila akhwalihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خبرني بهن آنفا جبريل قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحرش الناس من المشرق إلى المغرب. Sampai kepada Abdullah bin Salam berita kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah. Lantas Abdullah mendatangi Nabi. Dia bertanya, sesungguhnya aku akan tanya kepada Anda tentang 3 hal yang nggak bisa dijawab, tidak mungkin diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah pendeta Yahudi, ya, pendeta Yahudi di Madinah. Dia sudah lama menunggu-nunggu kedatangan Muhammad, ya kan? Dan dia penasaran. Maka ketika hijrah Nabi ke Madinah, dia termasuk orang-orang awal sekalipun bukan Muslim, ya kan, yang segera menemui Nabi untuk bertanya. Nah, di antara pertanyaan dia, apakah tanda hari kiamat yang paling awal, yang pertama? Apakah makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga? Dari sesuatu apakah seorang anak mengambil kepada bapaknya? Dari sesuatu apakah anak mengambil kepada paman-pamannya dari arah ibunya? Rasulullah SAW menjawab, Jibril telah memberitahukan kepadaku hal-hal itu baru saja. Kemudian Abdullah komentar, oh, Jibril itu musuhnya kaum Yahudi dari kalangan para malaikat. Ya, jadi ini pendeta Yahudi sendiri ngaku gitu loh, bahwa Yahudi itu sikapnya bermusuhan dengan Jibril alaihissalam. Ya, ya boro-boro Jibril kan, dengan Allah aja mereka bermusuhan Yahudi itu, ya kan? Dan itu sampai sekarang. Makanya Yahudi-Yahudi tengik sekarang ini, ya kan? Mereka itu ingin berperan sebagai Tuhan, menyaingi Allah Ta'ala. Ya kan? Makanya semua mereka ini mau Bill Gates kayak mau siapa George Soros kayak mau Mark Zuckerberg kayak kan, ya kita nggak boleh bersangka baik sama mereka, Pak. Kita harus wajib bersangka buruk sama mereka, ya, ya. Dengan keyahudiannya udah tengik, Pak, gitu kan, pakai kaya raya lagi, oh udah, ya kan? Apapun dia akan lakukan, ya kalau perlu cuaca itu mereka yang ngatur, ya kan, cuaca. Ya, ini lihat nih permainan berikutnya ini setelah pandemi nih, Pak, permainan climate change ini, perubahan cuaca. Mereka merasa udah dirinya udah Tuhan, Pak, playing God. Dulu saya pernah bilang, kalau Anda pergi ke Gramedia, cari ke buku autobiografi. Biografi itu buku tentang latar belakang kehidupan seseorang, tapi ini auto berarti tulisannya sendiri. Tulisan siapa? George Soros. Gambar depannya, bukunya tebal, Pak, segini. Gambar depannya George Soros, foto dia. Jangan beli, ya kan, ngasih untung sama dia, ya. Baca aja di situ di Gramedia tuh, buka kata pengantarnya, tulisannya George Soros sendiri. Ada bagian, saya ingat betul, hafal saya. When I was a child, I did not believe in God. Waktu saya masih anak-anak, saya nggak percaya ada Tuhan.
But when I became a teenager, I believe there is God. Tapi ketika saya menginjak remaja, saya percaya ada Tuhan. And God is me. Dan Tuhan itu adalah saya. Ya. Itulah logika orang Yahudi, Pak. Ya, makanya ucapannya pendeta Yahudi yang bertanya ini, ya kan? Begitu disebut oleh Nabi, oh Jibril sudah kasih tahu aku barusan saja jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu itu. Oh ya, Jibril itulah musuh Yahudi dari kalangan malaikat, katanya gitu kan. Ya, itulah Yahudi. Al-Maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah. Yang sekarang diizinkan Allah memimpin dunia, Pak. Makanya kalau kita percaya dengan apapun yang kata di mereka yang merasa memimpin dunia hari ini, Pak, gombal gitu, Pak. Aku beriman tapi percaya sama Yahudi yang memusuhi Allah, para malaikatnya, ya, para rasulnya, para nabinya, bahkan membunuh para nabi. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, adapun tanda hari kiamat yang pertama adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur menuju barat. Ya. Penjelasan arah permasalahan dan cara menolaknya. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa tanda hari kiamat yang pertama kali terjadi adalah api yang menggiring manusia. Banyak orang menyangka bahwa api inilah tanda pertama dari 10 tanda besar kiamat. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bahkan sebaliknya, api ini adalah yang terakhir dari 10 tanda itu, sebagaimana termaktub dengan jelas pada hadis Huzaifah ibn Asid. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal yamani tatrudun nasu ila mahsyarihim. Dan yang terakhir dari tanda-tanda besar adalah api keluar dari Yaman, menggiring sekalian manusia menuju tempat berkumpulnya atau tempat mahsyar untuk mengalami dahsyatnya kiamat. Penolakan permasalahan di sini adalah pola kalimat pada hadis Ibnu Salam tersebut mengisyaratkan bahwa dia bertanya tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat itu sendiri yang sesudahnya diikuti dengan tanda-tanda penghancuran alam semesta. Inilah tanda-tanda yang diketahui oleh kaum Yahudi melalui kitab mereka. Kemudian jawaban yang dia dapatkan sesuai dengan pertanyaannya, yakni yang pertama dari tanda-tanda itu adalah api yang mengumpulkan manusia menuju Syam. Kemudian sesudah itu mulailah tanda-tanda lainnya yang menyempurnakan penghancuran alam semesta. Jadi kalau di dalam kitab kaum Yahudi, mereka itu punya keterangan bahwasanya yang paling pertama ya menandakan kiamat umum terjadi itu kalau api sudah menggiring manusia ke tempat berkumpulnya. Ya. Adapun hadis Huzaifah bin Asid lebih menunjuk kepada tanda-tanda besar yang sekaligus mengisyaratkan sudah dekatnya hari kiamat, bukan tentang tanda terjadinya hari kiamat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyandarkan urusan dengan penyebutan sejumlah tanda besar yang relatif jauh waktunya dari hari kiamat. Kemudian beliau menutupnya dengan tanda yang mengumumkan terjadinya hari kiamat, yakni api yang mengumpulkan manusia. Dengan ini dapat dikatakan bahwa tiada pertentangan antara dua hadis tersebut. Karena salah satunya menunjuk kepada tanda-tanda besar sudah dekatnya kiamat, sedangkan yang lainnya menunjukkan kepada tanda pertama yang mengumumkan terjadinya hari kiamat. Tidak ada masalah bahwa tanda terakhir yang menunjukkan sudah dekatnya. Tidak ada masalah bahwa tanda terakhir yang menunjukkan sudah dekatnya kiamat adalah tanda pertama yang mengumumkan terjadinya hari kiamat. Ya, jadi ada tanda-tanda yang mengindikasikan sudah dekat sekali dan ada tanda-tanda yang mengindikasikan ini awal mula terjadinya nih. Jadi awal mula terjadinya kalau api dari Yaman sudah keluar menggiring manusia ke tempat berkumpulnya. Yang digiring siapa? Yang digiring orang-orang yang sudah distempel sebelumnya sama si dabah binatang melata sebagai apa? Sebagai apa? Mukmin apa kafir? Sebagai kafir. Karena yang mukmin diapakan sama Allah? Ya diwafatkan sebelumnya. Ya sebelum api itu muncul, diwafatkan dengan apa? Dengan angin lembut. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini Pak, kebanyakan umat Islam nggak paham. Karena apa? Karena memang ini ngejelimet. Ya. Kadang-kadang jadinya terjadi perselisihan. Oh, enggak, ini duluan yang terjadi, ini duluan terjadi. Ya, padahal harus dikompromikan antara berbagai sumber-sumbernya. Begitu baru jadi kelihatan jelas konstruksi skenario-nya seperti apa. Nah, ini yang membuat saya memandang kitab ini, kitab Ensiklopedia Akhir Zaman Syekh Mubayat ini menjadi sangat penting karena beliau telah berhasil dengan sangat baik sekali ya menerangkan apa-apa yang umat Islam sebagian besar kalau baca tanda-tanda dalam hadis-hadis Nabi itu jadi kayak bingung. Jadi mana yang dulu nih? Ini dulu, dukhon dulu, dajjal dulu, binatang keluar dari ini, kan? Yang mana? Gitu. Ya kayak apalagi kalau lebih jauh lagi kayak sekarang, Pak.
Yang sampai mengatakan bahwa oh binatang itu udah keluar sekarang. Lu gimana binatang itu keluar? Sedangkan binatang itu keluar dalam hadisnya jelas-jelas dikatakan mengasih tanda mana orang beriman, mana orang kafir. Sedangkan yang dimaksud binatang yang sekarang udah keluar ini nggak ada urusannya dengan ngasih tanda. Baik, saudaraku rahimakumullah, masih ada permasalahan ketiga, ya kan? Nah, tinggal sedikit sekali ya, kita selesaikan saja walaupun sudah jam 6 lewat. Permasalahan ketiga dari Abu Zu'rah, dia berkata, serombongan orang datang menemui Marwan di kota Madinah. Mereka mendengar Marwan sedang bercerita tentang alamatu as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Bahwa yang pertama adalah Dajjal. Abu Zur'ah berkata, aku pergi menemui Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Lalu aku ceritakan peristiwa itu kepadanya. Abdullah bin Amr berkata, dia tidak pernah mengatakan sesuatu seperti yang pernah kudengar dari Rasul. Rasul bersabda, sesungguhnya tanda pertama hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya atau barat, atau binatang besar yang menguasai manusia pada waktu pagi duha. Manakala salah satu dari keduanya muncul pertama kali, maka yang lain muncul segera sesudahnya. Sambil membaca buku, Abdullah berkata, saya menyangka tanda hari kiamat yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya atau dari arah barat. Penjelasan poin permasalahan dan cara menjawabnya. Hadis ini menunjukkan Ibnu Amr berpendapat bahwa terbitnya matahari dari arah tenggelamnya terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Redaksinya menunjukkan bahwa dia mengingkari perkataan Marwan yang berpendapat bahwa tanda pertama adalah keluarnya Dajjal. Ibnu Amr menyandarkan pendapatnya pada hadis yang didengarnya dari Rasul. Permasalahan yang muncul di sini adalah hadis menunjukkan yang pertama dari tanda-tanda besar kiamat adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Padahal banyak indikasi dan tidak sedikit hadis yang menyatakan bahwa ada banyak tanda yang mendahului tanda terbitnya matahari dari arah tenggelamnya seperti keluarnya Dajjal misalnya. Nah, cara menepis permasalahannya agar menjadi jelas arah permasalahan, harus dijelaskan terlebih dahulu karakter 10 tanda besar itu. Pemerhati tanda-tanda besar pasti mengetahui bahwa 10 tanda besar tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Nah, ini penting sekali nih. Ya. Bagian pertama, berisi proses pemurnian yang termasuk dalam lingkup pertarungan antara ahlul haq melawan ahlul batil. Pembela kebenaran melawan pembela kebatilan yang meliputi 3 pembenaman bumi tiga pembenaman ke dalam bumi, satu di timur, satu di barat, satu di Jazirah Arab. Kemudian Dajjal, kemudian Dukhan, kemudian turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Yaitu bagian pertama. Bagian kedua merupakan pengumuman sudah dekatnya hari akhir masa dan mengandung 3 tanda. Terbitnya matahari dari arah tenggelamnya yang menutup pintu taubat, binatang yang menggiring manusia atau meracuni mereka atas kebohongan mereka yang mengumumkan akhir pertarungan antara kebenaran versus kebatilan di muka bumi. Kemudian di sela-sela itu berhembuslah angin yang baik yang mencabut semua ruh orang-orang beriman yang masih tersisa, sehingga yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang jahat dan buruk saja. Terus mereka itu yang menjadi objek dari api yang menggiring mereka sampai ke tempat pengumpulan dan mengumumkan akhir masa. Sesuai dengan pengarahan ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada pertentangan antara pemahaman Marwan dengan pemahaman Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Karena Marwan memandang tanda pertama dari 10 tanda itu semuanya perkataannya mengandung kemungkinan bahwa itu merupakan ijtihad darinya. Adapun Abdullah bin Amr tampak jelas dari redaksinya bahwa dia pernah mendengar hadis-hadis khusus bercerita tentang bagian kedua saja, sehingga disangkanya sudah mencakup 2 bagian itu. Karena itulah dia mengingkari Marwan dengan mendasarkan pengingkarannya pada hadis yang pernah dia dengar. Redaksi pada hadis yang dibawakan Abdullah bin Amr menunjukkan tanda-tanda hari kiamat bagian kedua saja. Jadi Abdullah bin Amr tidak sedang bicara tentang 10 tanda, tapi tentang bagian yang kedua. Dan kalau bicara bagian yang kedua ya jelas, yang paling pertama tandanya apa? Matahari terbit dari tempat arah tenggelamnya. Dengan mengamati pola kalimat pada hadis ini, kita dapatkan adanya ijtihad dari Abdullah dalam mendahulukan terbitnya matahari daripada keluarnya binatang. Akan tetapi sesuatu yang dapat membantu kita untuk memahaminya di sini adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah
dari Rasul SAW tidak menunjukkan terbitnya matahari itu terjadi sebelum munculnya Dajjal. Akan tetapi itu hanyalah pemahamannya sendiri terhadap hadis ini. Ini mirip dengan permasalahan kedua yang sudah dipaparkan sebelumnya, yakni tanda pertama hari kiamat adalah keluarnya api yang mengumpulkan manusia. Karenanya dapat dikatakan tidak ada pertentangan. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Amr merupakan ungkapan pemahamannya terhadap hadis yang pernah didengarnya, sehingga dia menyangka hadis itu sudah mencakup seluruh tanda hari kiamat yang berjumlah 10. Padahal pola kalimat pada hadis tersebut sama sekali tidak menunjukkan telah mencakup keseluruhan tanda yang 10, tetapi hanya menunjukkan pada 3 tanda penutup saja. Dan dengan demikian selesailah kaji kita tentang pasal yang berkaitan dengan tanda-tanda besar yang 10. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita segera tutup. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti kita cukupkan kaji kita hari ini. Hanya kepada Allah kita berharap semoga majelis kita ini diberkahi. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat untuk kita semua, dunia maupun akhirat. Ya. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.